Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum seputar sujud, bahwasanya sujud yang disyariatkan bukan hanya di dalam sholat saja, tetapi di sana banyak sekali macamnya. Ada sujud tilawah, sujud syahwi, dan sujud syukur. Berikutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum seputar imam dan makmum. Mulai dari siapakah yang berhak menjadi imam, di manakah posisi makmum, laki-laki maupun perempuan. Maka yang ada bukunya bisa dilihat halaman 134. Iya. Jadi di dalam sholat berjamaah itu ada perbedaan tata caranya dengan kita mengerjakan sholat sendirian. Maka ya di dalam sholat berjamaah ini memiliki hukum-hukum yang perlu diketahui. Yang pertama adalah siapakah orang yang berhak menjadi imam. Misal kalian berkumpul di suatu tempat, ya, kemudian terdengar azan, maka yang sunnah adalah dikerjakan dengan berjamaah. Kemudian siapakah yang berhak menjadi imam? Rasulullah SAW telah menyebutkan urutannya dalam hadis yang sahih, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silma. Hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Lalu bila mereka dalam hal bacaan sama, maka yang paling bagus mengetahui sunnah. Lalu bila mereka dalam sunnah sama, maka yang paling dulu adalah orang yang paling dahulu hijrahnya. Lalu bila mereka dalam hijrah sama, maka yang paling dulu adalah orang yang masuk Islam. Dalam hadis ini berarti ada beberapa urutan orang yang paling patut dan paling berhak menjadi imam. Yang pertama adalah yang paling bagus bacaannya, yaitu orang yang menguasai bacaan Al-Quran dengan baik dan dapat membawakannya secara sempurna, yaitu mengetahui fikih sholat. Ya, jadi ini kriteria yang pertama yang berhak menjadi imam, yang bagus bacaannya dan juga mengetahui fikih sholat. Kalau ada dua orang, yang pertama bacaannya bagus tapi hafalannya kurang banyak, tetapi dia mengerti tata cara sholat yang benar. Satu lagi bacanya bagus, hafalannya banyak, tetapi dia kurang mengerti tentang fikih sholat. Maka yang didahulukan adalah yang pertama, bacanya bagus, hafalannya sedikit, tetapi dia mengerti tentang tata cara sholat. Kemudian urutan yang kedua, kemudian orang yang lebih faqih dan lebih mengerti sunnah. Bila ada dua imam yang sama dalam hal bacaan, namun salah satu dari keduanya lebih faqih dan lebih mengetahui sunnah, maka yang lebih faqih didahulukan. Urutan yang ketiga, kemudian orang yang paling dulu hijrahnya dari negeri kekafiran ke negeri Islam. Bila mereka sama dalam hal bacaan dan ilmu tentang sunnah. Kemudian yang keempat, kemudian yang paling dulu masuk Islam bila mereka dalam hal hijrah sama. Dan yang kelima adalah orang yang paling tua
bila mereka semuanya sama dalam semua perkara di atas, maka yang paling tua didahulukan. Jadi urutannya, yang bagus bacaannya, kemudian yang kedua yang mengetahui sunnah, kemudian yang ketiga yang lebih pertama hijrah, yang keempat yang pertama masuk Islam, dan yang kelima yang lebih tua. Nah, bila keduanya sama dalam hal-hal di atas, artinya di situ banyak orang yang hafalannya banyak, kemudian juga mengetahui sunnah, ya bahkan usianya sama, maka dalam hal ini ya diundi, dan yang menang dalam undian dialah yang berhak didahulukan. Iya. Kemudian siapakah yang berhak menjadi imam tatkala dia bertamu? Maka tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Misalnya kalian bertamu, ya, siapakah yang berhak menjadi imam? Yang berhak menjadi imam adalah tuan rumahnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'umanna rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya dan pada daerah kekuasaannya. Nah, kemudian siapa yang berhak menjadi imam tatkala ada pemimpin datang ke tempat kita? Apakah yang berhak menjadi imam, tuan rumah atau pemimpin? Maka penguasa lebih berhak menjadi imam daripada selainnya. Dia adalah pemimpin besar. Berdasarkan keumuman hadis di atas, demikian juga imam masjid, imam rawatib atau imam tetap, dia lebih berhak menjadi imam daripada selainnya, kecuali dari pemimpin. Ya, jadi yang berhak menjadi imam ketika pemimpin kita datang dialah, ya, karena dia adalah pemimpin besar. Nah, kemudian selanjutnya, orang yang tidak boleh menjadi imam. Siapakah orang yang haram menjadi imam? Diharamkan menjadi imam dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Karena pada hukum asalnya wanita itu dimundurkan di belakang shaf untuk menjaga dan menutupi mereka. Seandainya wanita dimajukan ke depan masjid, ke depan menjadi imam, maka hal itu bertentangan dengan dasar syar'i ini. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjadi imam adalah orang yang berhadas, orang yang terkena najis sementara dia mengetahuinya. Yang ketiga, tidak boleh menjadi imam orang yang buta huruf, yaitu orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, sehingga tidak bisa membacanya dengan hafalan dan tidak pula dengan bacaan langsung, atau mengidghamkan huruf yang bukan idgham, mengganti huruf, dan yang lainnya. Yang keempat, tidak boleh menjadi imam seorang yang fasik, yang ahli bid'ah, bila kefasikannya jelas dan mengajak kepada bid'ah yang mengkafirkan, maka tidak sah solat di belakangnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik kafir? Maka mereka tidak sama. Yang kelima, orang yang tidak mampu ruku, sujud, berdiri, dan duduk, sehingga imamannya tidak sah bagi makmum yang mampu melakukan semua itu. Artinya kalau ada makmum yang dia bisa ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, maka dialah yang didahulukan. Iya, ini orang yang haram menjadi imam. Kemudian berikutnya adalah orang yang makruh, dibenci menjadi imam. Ya, tidak sampai kepada derajat haram tapi makruh.
Yaitu yang pertama, orang yang banyak melakukan kesalahan, ya, logat atau lahan dan kekeliruan dalam membaca. Ya, misalnya suka mengkolkolahkan huruf yang seharusnya tidak dikolkolah. Ya, ini lahan. Alhamdu dibaca alhamdu. Ya, maka orang seperti ini makruh untuk menjadi imam. Yang kedua, orang yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya, dan sebagian besar dari mereka membencinya. Jadi nggak boleh orang yang dibenci oleh suatu kaum itu menjadi imam. Rasulullah mengatakan, salah satu latar fa'u salatuhum fauqa ru'usihim shibra rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ada 3 orang yang sholat mereka tidak bisa naik ke atas kepada mereka, kepala mereka, ya tidak diterima, yaitu seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya. Kemudian yang ketiga, orang yang makruh menjadi imam, yaitu orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf dan tidak mengucapkannya secara fasih. Ya. Jadi sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa orang yang berhak menjadi imam adalah orang yang bagus bacaannya, yang banyak hafalannya. Kemudian berikutnya adalah di manakah posisi imam dan makmum. Nah, perlu diperhatikan, yang sunnah adalah posisi imam di depan makmum, sehingga makmum berdiri berada di belakang imam. Iya, bila jumlah makmum 2 orang ke atas. Karena Nabi apabila berdiri untuk melaksanakan sholat, ya, menjadi imam, maka beliau maju sementara para sahabat berdiri di belakang. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Jabiran wa Jabbara waqafa ahaduhum an yaminihi wal akhar an yasirihi fa akhadha bi aidihima hatta aqamaha khalfahu, bahwa Jabir dan Jabbar berdiri, salah satu di sebelah kanan Nabi dan yang satunya lagi di sebelah kiri, maka beliau memegang tangan keduanya sehingga memberdirikan keduanya di belakang beliau. Iya. Jadi perhatikan semuanya, ya, berkaitan dengan posisi imam dan makmum. Ya, ini perlu dijelaskan. Apabila makmum adalah satu orang laki-laki, maka, ya, makmum tersebut berdiri di samping kanan sejajar. Ya, laki-laki. Apabila makmum 2 orang, maka, ya, makmum 2 orang itu berada di belakang imam. Ini yang benar. Jadi salah kalau makmum laki-laki itu berdiri di belakang, agak condong ke belakang. Tapi yang benar adalah dia sejajar. Salah makmum 2 orang berdiri sebelah kanan di sebelah kiri, tapi benar adalah di belakang imam. Ya. Kalau misalnya ada makmum perempuan, maka perempuan berdiri di paling belakang walaupun 1 orang. Nah, kemudian bagaimana kalau makmumnya itu perempuan? Kalau makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, maka si makmum tetap berdiri di belakang imam. Seorang istri sholat bersama suaminya, maka istri di belakang imam. Kalau ada anaknya laki-laki 1 orang, berarti anak laki-lakinya berdiri di sebelah kanan imam, kemudian, ya, ibunya berdiri di belakang. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau imam dan makmum adalah perempuan? Maka, ya, makmum berdiri sebelah kanan. Bagaimana kalau makmumnya 2 orang? Berarti dia berdiri lagi di sebelah kiri. Makmumnya 3 orang, berdiri lagi di sebelah kanan. Terus seperti itu. Jadi posisi imam wanita itu bukan di
depan, tetapi di sejajar dengan makmum. Nah, jadi itu ya tentang posisi imam dan makmum. Apa yang ditanggung imam dari makmum? Jadi imam menanggung dari makmum kewajiban membaca surat dalam sholat jahriyah. Artinya kalau kita sholat maghrib, sholat isya, ya maka makmum tidak perlu membaca surat, ya. Maka imam membaca, makmum mendengarkan. Nah, iya. Dan juga lihat di halaman 140, ya, di antara hukum berkaitan dengan imam dan makmum. Makmum haram, tidak boleh mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam, tidak boleh juga membarengi imam, ya, tetapi harus betul-betul mengikuti imam. Imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu disebut namanya mutaba'atul imam, mengikuti imam. Jangan sampai imam belum ruku tapi dia sudah ruku duluan. Iya, jadi makmum tidak boleh mendahului imam, sehingga barang siapa takbiratul ihram sebelum imam, maka sholatnya tidak sah, karena syaratnya adalah dia melakukannya sesudah imam. Sementara dia telah sementara dia telah melewati takbir sebelum imam. Nah, Rasulullah juga mengatakan innama ju'il imam liyutama bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala samiallahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, maka bila dia bertakbir maka bertakbirlah, bila dia ruku maka rukulah, bila mengucapkan samiallahu liman hamidah maka kita membaca rabbana walakal hamd. Iya. Nah, jadi sedikit saya bacakan berbagai macam hukum seputar menjadi imam dan jamaah. Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan menjadi imam dan jamaah selain dari yang sudah disebutkan di atas, yang pertama, orang-orang yang dewasa dan berakal dianjurkan untuk dekat dengan imam. Jadi orang yang di belakang imam itu adalah orang yang sudah dewasa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Ya, hendaknya berdiri di belakangku adalah orang yang dewasa dan berakal. Tujuannya apabila imam salah, maka dia dapat meluruskan. Apabila imam batal, maka dia bisa menggantikannya. Tapi ini sifatnya adalah anjuran. Kalau ada anak kecil yang berada di shaf pertama, maka tidak boleh disingkirkan. Ya. Nah, kemudian kita berusaha untuk mendapatkan shaf yang pertama. Para makmum dianjurkan untuk maju ke shaf yang pertama, berusaha mendapatkannya dan waspada supaya tidak tertinggal. Iya. Adapun wanita juga demikian. Adapun hadis yang berbunyi sebaik-baik shaf wanita di belakang, itu artinya posisi dia ketika dia sholat bersama laki-laki, maka dia posisinya di belakang imam, di belakang makmum laki-laki. Iya. Kemudian juga diwajibkan untuk meluruskan, merapikan shaf, ya, merapatkan shaf. Tidak boleh shaf renggang, apalagi bengkok, itu hukumnya adalah haram. Nah, dan juga tidak boleh orang yang datang langsung membuat shaf sendiri di belakang, padahal shaf sebelumnya itu belum penuh, ya, maka tidak sah sholat yang seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la sholata limunfaridin khalfas shaffi. Ya, itu fikih imam dan makmum, ya,
Mudah-mudahan kalian memahaminya. Jadi silahkan dicatat dan dirangkum dari apa yang tadi kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.